Saudara, pemain timnas terus berlatih memperkuat fisik jelang dua laga persahabatan FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina. Menghadapi pertandingan persahabatan terdekat 14 Juni nanti di Gelora Bung Tomo, Surabaya, timnas di bawah asuhan pelatih Sintayong terus memperkuat fisik. Antara lain latihan di lapangan Tor Surabaya hingga uji coba lapangan di Stadion Gelora Bung Tomo. Sintayong fokus meningkatkan kondisi pemain dan meminta pemain mengikuti instruksinya agar bermain maksimal di pertandingan nanti. Pemain pun berharap meraih poin maksimal melawan Palestina dan belajar banyak saat melawan Argentina. 말 그대로 우리보다 팔레스타인은 지금 90위권에 있는 팀이고 아르헨티나는 월드컵의 챔피언으로서 더 이상 우리가 어떻게 할 수 있는 부분이 아니다. 우리 선수들이 최대한 몸을 잘 끌어올려서 좋은 경기 할 수 있게끔 노력해야 되고 상대가 워낙 우리보다 한 수위이기 때문에 우리는 거기에 맞게끔 지금 잘 준비하고 있다. Kondisi cukup baik ya, meskipun kemarin sempat libur setelah liga, tapi kondisi udah mulai balik lagi. Lapangan latihan cukup bagus juga, jadi secara aliran bola bagus lah, nggak tersendat-sendat. Yang kita lawan Palestina juga harus maksimal karena kita bisa mendapatkan poin yang cukup baik ketika bisa memenangkan pertandingan lawan Palestina. Dan juga untuk lawan Argentina pasti pengalaman yang luar biasa ya, bisa melawan tim yang kemarin baru saja juara dunia. Jadi kita harus cari pengalaman dan belajar lagi tentang sepak bola yang bisa membuat kita lebih berkembang lagi. Sementara pemain naturalisasi Sandy Walsh dipastikan absen membela timnas melawan Palestina karena masih mengalami cedera betis. Selama menjalani terapi penyembuhan dan latihan pemulihan cedera, Sandy belum bisa membela Indonesia saat melawan Palestina 14 Juni nanti. Namun akan diturunkan saat melawan Argentina di Gelora Bung Karno, Jakarta 19 Juni mendatang. Sandy Walsh. Untuk hasil MRI-nya memang ada sedikit cedera, tapi itu bisa kita kita terapi. Untuk pertandingan lawan Palestina kemungkinan kecil belum, tetapi nanti ketika lawan Argentina insya Allah bisa dimainkan. Mudah-mudahan aja bisa segera pulih seperti sedia kala. Rombongan pemain dan ofisial timnas Palestina tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Sabtu malam. Kedatangannya disambut para penggemar timnas Palestina dengan menggunakan maskapai Qatar Airways tujuan Doha, Jakarta. Para pemain dan ofisial timnas Palestina tiba di tanah air melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Para pemain timnas Palestina akan melakoni laga persahabatan kontra Indonesia yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu mendatang. Palestina memboyong 23 pemain. Sayang, 2 pemain senior, Oday Al-Dabagah dan Sayed Al-Ghoul tak turut serta karena cedera. Setelah transit selama 5 jam, timnas Palestina akan langsung kembali melanjutkan perjalanan menuju Surabaya. Jadi tidak ada unsur politis apalagi sama sekali enggak. Kita murni ya, bahwa murni sebagai dukungan di dua negara yang memang kita sudah bersahabat. Saya kira itu kalau boleh mengutip satu kalimat Pak Erick Thohir sebagai Ketua PSSI Indonesia, bahwa ini bukan sekedar permainan persahabatan, tapi ini sakral betul. Alhamdulillah, saya kira itu. Jadi tidak ada kepentingan yang lain kecuali kita. Tak hanya yang bermain di dalam negeri, tapi pemain yang bertanding di luar negeri juga dipanggil oleh Sintayong untuk ikut berlaga lawan Palestina dan Argentina. Beberapa di antaranya kita akan lihat bersama. Ini dia, saudara. Ada Sandy Walsh yang bermain di KV Mechelen di Belgia. Ada pula Marcelino Ferdinand, saudara,
yang sama juga bermain di Belgia di KMSK Denzhe. Kemudian ada juga ini dia Pratama Arhan jadi andalan di klub Tokyo Verdy Jepang. Sementara itu ada juga nama Asnawi Mangku Alam yang bermain di Jeonnam Dragons Korea Selatan. Sementara ada juga Elkan Bagot yang bermain untuk Cheltenham Town FC di Inggris. Ya, saudara, performa unggul pemain timnas yang merumput di luar negeri salah satunya dibuktikan Pratama Arhan. Arhan jadi kunci kemenangan klub Tokyo Verdy di salah satu duel Piala Kaisar 2023 pada 7 Juni lalu. Lemparan jauh andalan Pratama Arhan menyumbang asis yang berujung gol bunuh diri pemain belakang klub lawan Tespakusatsu Gunma. Dengan asis yang tercipta jelang 7 menit waktu normal berakhir, Arhan jadi kunci kemenangan Tokyo Verdy dengan skor akhir 2-1. Bahkan klub Tokyo Verdy pun memuji Arhan sebagai pahlawan. Usai jadi pahlawan laga itu, Arhan menyebut kekompakan pemain jadi kunci utama. Dalam akun Instagram resmi klub Tokyo Verdy, @TokyoVerdy tertulis Arhan bernomor punggung 38 sebagai pahlawan hari ini. Dalam caption berbahasa Jepang juga tertulis pahlawan hari ini adalah atlet Arhan. Setelah sekian lama tak bermain di pertandingan resmi, dia bermain agresif dan dengan andalan lemparan jarak jauhnya berhasil membawa pada poin kemenangan. Tadi permainan pemain juga sudah sangat baik, menjalani instruksi pelatih juga sangat baik. Kita sangat kompak walaupun kebobolan satu, tapi permainan sangat baik. Untuk cross ke dalam itu seperti itu menurut Arhan bagaimana? Ya menurut saya itu sangat baik sih karena kan emang kelebihan saya di situ. Jadi saya keluarin semua kelebihan saya, kemampuan saya untuk membantu tim untuk menang. Kita terima kasih banyak sudah disupport dukungannya dan doanya karena tim saya Tokyo Verdy meraih hasil yang baik, lolos ke tahap berikutnya. Semoga kedepannya Tokyo Verdy dan saya bisa lebih baik lagi mainnya. Terima kasih. Ya, saudara, sekitar 3 hari lagi Indonesia akan menghadapi laga pertama FIFA Matchday di bulan Juni ini melawan Palestina di Surabaya. Soal persiapan kita akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola Wesley Hutagalung. Selamat sore, Bung Wesley. Selamat sore, Mas Ibai. 3 hari nih, tinggal tanggal 14 nanti. Bagaimana Anda melihat kesiapan? Sebelumnya kan dikritik soal sedikit yang hadir nih pemain, Bung Wesley. Ya, sejak dipanggil masuk TC tanggal 5 Juni seharusnya kan hanya 8 pemain dan ketika sudah berkumpul 17 pemain, sebenarnya salah satu materi yang perlu diperhatikan oleh tim pelatih Sintayong dan stafnya adalah kondisi fisik pemain kita yang belum tentu standar untuk pertandingan internasional, Mas Ibrahim. Jadi standar kita itu masing-masing harus punya ukuran bahwa kita boleh berlibur, tapi ketika kita masuk kembali jangan sampai waktu pertemuan itu hanya habis untuk mengembalikan fisik para pemain, bukan persiapan taktik strategi menghadapi Palestina, apalagi nanti menghadapi Argentina. Ada 2 fokus itu selain fisik, bagi saya kemudian adalah fokus pemain bahwa yang dihadapi pertama adalah Palestina. Lupakan dulu Argentina, lupakan dulu isu-isu Lionel Messi, fokus mengembalikan kemampuan terbaik para pemain menghadapi Palestina. Ini jadi praktis hanya sepekan loh, Bung Wesley. Cukup untuk adaptasi, kembalikan lagi performa, cukup. Kalau dengar isu-isu cerita-cerita dari beberapa lingkungan sepak bola, ya Sintayong kecewanya memang takutnya tidak bisa mengikuti instruksi dan kemauan dari pelatih dengan kondisi fisik mereka pulang liburan. Untungnya ada pemain kayak dari PSM kan mau bertanding ya playoff Liga Champions Asia. Jadi mungkin kondisi fisiknya tidak serendah teman-teman lain, pemain-pemain lain yang memang pulang berlibur dan kembali ke TC
ya apalagi telat ya. Kalau tanggal 5 mungkin punya waktu. Kalau tanggal 11 dia mungkin ya persoalan bagi Sintayong adalah mengembalikan kondisi fisik itu. Hmm. Perlu waktu juga, ini yang jadi sorotan Sandy Walsh yang cedera nih. Gimana? Apakah ini akan menghambat tidak hadirnya Sandy lawan Palestina nanti, Bung Wesley? Ya pasti kita berharap sebenarnya kapan sih ingin melihat Sandy Walsh bermain di lini pertahanan tim nasional kan. Tapi ya sudah, itu kita berharap moga-moga lawan Argentina pulih. Tapi memang kondisi pemain yang tidak fit, tidak fokus, dan menjaga ritme menjaga tubuhnya itu gampang sekali cedera ketika masuk dalam TC yang keras seperti ini, Mas Ibrahim. Oke, kita juga tadi menampilkan bagaimana performa Arhan di Jepang. Bagaimana Adet? Cukup puas dengan peningkatan performa Arhan di Tokyo sana, Bung Wesley? Iya, untuk pemain kita untuk masuk dalam tim utama, kita nggak usah ngomong liga dulu, mungkin Piala Kaisar atau Piala Liga di sana, termasuk Asnawi di Korea Selatan. Pemain kita itu untuk masuk ke level pemain utama itu tidak gampang, Mas Ibrahim. Level yang kita punya di Indonesia, ketika masuk ke luar negeri, ke Thailand, ke Jepang, ke Korea, belum kita nggak usah ngomong Eropa, kadang-kadang level kita nggak cukup untuk mendapatkan izin masuk tim utama. Nah, ketika Pratama Arhan sudah mulai tampil sebagai pemain utama, Asnawi juga di Korea, ini kita berharap proses adaptasi mereka dalam beberapa bulan bergabung sama klub dan mengejar standar fisik, standar kebugaran yang dibutuhkan oleh klub-klub di sana, itu bisa dijaga dan berdampak kepada tim nasional Indonesia dan mungkin menular kepada para pemain lain. Itu yang diharapkan ya. Tadi kita lihat Bung Wesley ketika kedatangan timnas Palestina, posturnya tampak begitu jelas perbedaan. Rankingnya pun jauh, lumayan jauh. Bagaimana Anda melihat kans di Surabaya nanti? Ini menariknya Mas Ibrahim, karena pasti mindset penonton sepak bola Indonesia adalah emas di SEA Games itu harus ditularkan lagi kepada tim nasional di semua kelompok, termasuk tim nasional senior. Nah, dengan tubuh lawan yang tinggi-tinggi sebenarnya kan tidak menjadi sebuah momok kalau kita sudah mempersiapkan diri. Sintayong sudah tahu strategi apa yang dimainkan. Dia punya cukup waktu berkumpul bersama pemain, melihat kebugaran pemain untuk memainkan gaya yang diinginkan oleh Sintayong dalam kita bisa lihat lah dalam 2,5 tahun terakhir sepak bola Indonesia sekaligus bisa kita lihat pemainnya udah berubah, ngotot, tidak mau kehilangan bola, tidak gampang melepaskan bola, dan itu karakter yang dibentuk oleh Sintayong membutuhkan fisik yang baik. Apakah pemain kita bisa melakukan itu menghadapi lawan dengan postur tubuh tinggi seperti Palestina, atau nanti dengan kolektivitas tinggi, strategi tinggi yang dimainkan oleh Argentina, itu membutuhkan fisik yang sangat-sangat prima sih, Mas Ibrahim. Tapi ini jadi keuntungan juga ya Bung Wesley, karena kan baru datang kemarin, Palestina transit 5 jam langsung ke Surabaya, belum punya banyak waktu untuk adaptasi dengan situasi di Jawa Timur. Ya, itu salah satu unggulan tuan rumah adalah seperti itu ya, waktu yang mereka punya untuk adaptasi lebih sedikit dari tuan rumah. Tapi tuan rumah sendiri masuk pada fase yang terbaik nggak dalam segi kebugaran dan fisiknya. Itu kan hal yang menjadi kendala yang dialami oleh Sintayong. Tapi kalau lihat dari skema yang biasa diterapkan Sintayong ini, bagaimana 2 laga penting, rotasi pemain harus tidak, Bung Wesley? Karena ini pertandingan resmi berujung pada penambahan atau pengurangan poin kan, ini FIFA Matchday, pasti yang terbaik diberikan. Nah, tapi yang terbaik dari segi kualitas belum tentu terbaik dari sisi lepas dari tes fisik, tes kebugaran, Mas Ibrahim. Mungkin pemain terbaik yang kita miliki tidak lolos secara kebugaran untuk level internasional. Berbahaya bagi si pemain, dia akan gampang cedera kalau dipaksakan bermain dengan kebugaran yang tidak baik. Jadi semua ini hitung-hitungan Sintayong adalah bagaimana kebugaran semua pemain itu bisa mengikuti strategi yang diinginkan. Pasti bermain cepat, bermain dengan ngotot itu ditampilkan melawan Palestina. Nah, melawan Argentina, apakah dengan karakter yang sama bisa membuat kita mengimbangi, itu ujian yang luar biasa kan. Kita bermain menekan ngotot melawan Argentina, kalau kita garis pertahanannya lebih ke tengah, begitu kita kehilangan bola, Argentina dengan cepat mendekati gawang kita. Jadi kalau misalkan nanti lawan Palestina, lawan Argentina, apa sih yang harus disiapkan Bung Wesley? Saya pikir fokus pertama ya, fokus pemain bahwa ini Palestina adalah Palestina, lupakan Argentina. Kemudian kembali kepada standar fisik yang dibutuhkan untuk pemain level internasional. Saya katakan level internasional supaya berbeda pemahamannya bahwa mungkin di level klub, di liga mungkin dibutuhkan
level kebugaran seperti itu. Tapi begitu masuk pertandingan internasional, nggak cukup, standar itu harus naik lagi. Dan itu sudah diterapkan oleh Sintayong dalam 2 tahun terakhir ini kan. Nah, standar itu yang harus dimiliki oleh pemain Indonesia sehingga apapun yang dimainkan, strategi apapun yang dimainkan menghadapi Palestina, fokus dulu hari Palestina, kita moga-moga kita dapat poin karena kita menang, lalu kita coba ambil pengalaman yang sangat baik menghadapi Argentina. Lupakan dulu Messi atau enggak Messi, tapi lihat pengalaman yang akan kita dapat melawan Argentina nanti. Tapi pertama fokus dulu kepada Palestina, lupakan Argentina. Terus tanggal 14 Juni nanti lawan Palestina. Terima kasih Bung Wesley Hutagalung atas pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini.